Gus Samsudin dibantu Mamas Karyo dan Gus Idris agar bebas dari penjara. Betul. Nah, buat teman-teman sedulur-sedulur, kenapa saya ikut sertakan nama besar, nama guru-guru besar ada Kang Mamas atau Mamas Karyo, ya, yang ada di Sumatera. Kemudian ada Gus Idris, gitu. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai sahabat dekat. Ya, tapi memang situasi, saya tidak menyalahkan tokoh-tokoh besar ini kenapa tidak bersuara, belum tepat momennya, gitu. Kalau kita ngomong gitu, kita pelaku nih, ya, kontennya kan hampir sama Mas Ahmad. Iya, betul. Gus Idris ataupun Mamas Karyo itu kan hampir sama dengan Gus Samsudin. Iya. Ditakutkan ini dari pandangan saya secara kebatinan melihat kalau mereka berbicara pada saat viralnya kemarin, maka mereka juga ikut terseret. Pasti. Kan gitu. Konten-konten mereka hampir banyak yang sama dengan Abang Gus Samsudin. Betul. Ya. Nah, itulah yang ditakutkan kenapa mereka tidak mau dari pandangan spiritual belum mau angkat bicara. Dan juga makanya kemarin itu mereka belum kita anggap seperti nggak ada bersuara karena mereka mau melihat dulu apa prosesnya kayak mana pembahasannya yang tepat baru dia bersuara. Ya, Mas Ahmed, nanti momennya Mas Ahmed ngomong, saya dulu ya Mas Ahmed, nggak kepotong Mas Ahmed ya. Jadi buat teman-teman ya, saat ini memang doa-doa itu pasti selalu disertakan ya oleh Mamas Karyo ataupun Gus Idris ya untuk Abah Gus Samsudin sebagai sahabat, kerabat dekat ini agar segera dibebaskan. Iya, betul. Ya, walaupun mereka berpandangan kok bisa konten settingan di-cut oleh orang nggak bertanggung jawab kemudian jadi dalih barang bukti untuk menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka. Mereka ini sedih. Ya, mereka ini apa ya? Merasa Gus Samsudin ini sebagai korban fitnah di dunia nyata seperti itu. Kalau memang Gus Samsudin ini kan di kontennya kan selalu difitnah memang kan dari kelompok-kelompok Wahabi, kemudian ada Gus Baron, ada para dukun-dukun yang entah kenapa dukun-dukun saat ini taubat gitu. Betul. Nah, jadi itu dari pandangan saya ada keanehan gitu. Nah, tapi saya yakin dan percaya ucapan bela sungkawa, ucapan rasa prihatin itu pasti sudah disampaikan para guru-guru besar kepada pihak keluarga Gus Samsudin. Pasti. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan pastinya ya, saya berharap guru-guru ini bisa sesegera mungkin ya. Ini kan yang mereka tunggu kan, media nih harus diam dulu, harus tenang dulu gitu. Nah, ini sudah mulai tenang. Bahkan saya lihat pesulap merah itu Mas Ahmed, Marcel Radival itu sudah diam dan bahkan mengganti kontennya. Ya, beliau itu ya teman-teman ya, itu adalah seorang yang sangat membenci Gus Samsudin. Ya, orang yang paling senang Gus Samsudin di penjara. Orang yang merasa Gus Samsudin ini ya orang yang paling hina di dunia itu dari kacamata beliau. Padahal dirinya sendiri harusnya bercermin apakah beliau sempurna di mata Tuhan atau gimana gitu. Ya. Oke, Mas Ahmed sabar dulu. Jadi buat teman-teman kita tunggu ya waktu di mana Abah ini bisa mendapatkan dukungan secara langsung, entah Kang Mamas Karyo datang ke penjara ya, ke Surabaya, ke Jawa Timur untuk berjumpa dengan Abah Gus Samsudin, membicarakan strategi atau rencana atau bagaimana kami bisa membantu Abah Gus Samsudin. Baik itu Mamas Karyo ataupun Gus Idris, nantinya pasti akan angkat suara, angkat bicara untuk membantu Abah bisa terbebas dari jerat hukum yang melandanya. Gitu. Mas Ahmed, ada yang mau disampaikan dulu? Intinya semoga Kang sabar Mamas, pelan-pelan dulu Mas Ahmed. Intinya Kang Mamas ini makanya dia sudah mulai keluar karena dia mengalami seperti Gus Samsudin juga pernah difitnah. Seperti yang dulu imam perempuan itu, dia korban juga, diambil potongannya. Makanya dia sekarang sudah
geram dia jadinya. Makanya dia seperti dibilang Mas Den tadi, tunggu media tenang baru dia langsung nerobos. Iya, masalahnya saya boleh jawab Mas Ahmed. Masalahnya Kang Mamas dengan Gus Samsudin tadi ini seharusnya menjadi satu satu case atau permasalahan yang sama. Betul. Ketika Mamas Karyo itu dituduh ya melakukan kesesatan dengan menjadikan perempuan sebagai imam, padahal di situ videonya edukasi. Ini kan tidak ada bedanya dengan Gus Samsudin melakukan aliran sesat tukar pasangan yang dimana itu hanya konten semata. Nah, untungnya Mamas Karyo ini kan dibantu oleh pihak berwajib kemudian untuk klarifikasi menjelaskan makna dan tujuan kontennya. Tapi saya heran ya, pertama kali saya dengar Gus Samsudin di penjara, ditarik paksa, dijemput paksa, saya kira itu settingan Mas Ahmed. Nah, itu satu, rupanya itu beneran. Makanya saya nggak menyangka seharusnya pihak berwajib itu meminta klarifikasi Gus Samsudin. Hanya klarifikasi, menjelaskan konten itu bagaimana dan bagaimana. Jangan kan gitu. Tarik terus. Nah, itu saya nggak tahu konsepnya gimana, kenapa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam jeruji besi. Nah, ini kan jadi ketakutan bagi konten-konten kreator sejenis Gus Samsudin gitu. Yang kayak misteri gitulah. Mas Ahmed, tambahin lagi panjenengan. Karena gini, sebenarnya kalau kita kasus Kang Mamas dan Abah Gus, sebenarnya yang lebih ngeri Kang Mamas. Potongan video itu jelas memang ada Kang Mamas di situ. Tapi di Gus Samsudin tidak ada peran Gus Samsudin situ, tapi bisa sepanjang ini masalahnya. Ya, Mas Ahmed mungkin tidak melihat videonya secara full. Gus Samsudin ada di lokasi. Iya, tapi dia nyamar dia. Iya, tapi kan tetap ada. Tapi kan nggak ikut seperti Kang Mamas yang dipotong video itu di belakang Kang Mamas baju kaos merah. Oh iya. Itu makanya kok Gus Samsudin kena perannya cuma di belakang, dia nggak nampak kali. Kok di permasalahan sepanjang ini padahal cuma settingan. Iya. Makanya saya Mas Ahmed merasa lucu sekaligus netizen juga ya, penggemar Gus Samsudin juga mengatakan hal yang sama. Kok bisa ya tujuannya baik kok dibuat jadi tersangka, dijebloskan ke dalam penjara. Mereka bertanya-tanya Mas Ahmed. Dalam hati mereka berbicara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kok bisa Gus Samsudin itu ditetapkan sebagai tersangka? Tujuannya baik. Ya Allah, itu banyak netizen yang berdoa seperti itu. Dan yang kecewa lagi ya, saya pribadi ya, masalah Gus Samsudin ini sudah jelas memang dia settingan. Yang kita dengar kemarin suaranya jelas dia tidak ada melanggar hukum. Pemain-pemainnya itu memang di situ bukan kiai, suami istri, tapi diperpanjang seperti ini. Tapi kenapa yang seperti badan-badan narkoba yang banyak yang merusak anak generasi bangsa tidak dituntas habis? Nah, ini gara-gara hanya sepele konten edukasi diperpanjang sampai saat ini tidak diselesaikan masalah. Makanya Mas Ahmed, saya potong biar netizen bisa ngerti juga kenapa jenengan ngibarkannya sama oknum narkoba. Ini udah jelas berbeda Mas Ahmed. Ya beda, maksudnya kan Gus Samsudin ini melakukan pelanggaran hukum, dianggap melakukan pelanggaran hukum di bidang UU ITE. Penyebaran berita baik itu video ataupun suara. Konteksnya di situ, dipotongnya di situ. Nah, kita menganggap lucu karena konten Abah edukasi, kok yang itu yang viral, kok yang itu selalu digembur-gemburkan sama influencer, sama artis-artis. Maksudnya kok diperbesar kali, sementara lebih hukuman yang dipidana itu lebih besar itu kan yang menyangkut dengan narkoba. Iya, kita kan Mas Ahmed kan nggak di kantor kepolisian kan, jadi tiap hari mereka ditangkap kan Mas Ahmed nggak ada di situ toh. Betul. Nah, jadi kan kita nggak bisa ngibaratkannya sama yang seperti itu. Pasti tiap hari pihak yang berwajib pasti menangkap jika ada kejahatan baik itu narkoba dan lain-lainnya lah. Iya, betul. Nah, itu saya cuman mau bilang pihak berwajib seharusnya meminta hanya klarifikasi Abah Gus Samsudin, ya. Dan bahkan klarifikasi Gus Samsudin ya, yang hampir 30 berapa menit bersama Gus Baron itu seperti angin lewat saja oleh netizen. Saya pun agak kecewa sedikit sama Abah Gus Samsudin dan para tim. Kenapa buat video klarifikasinya sepanjang itu?
Kenapa nggak langsung, misalnya itu sudah viral, sudah sensitif, sudah urgent, setidaknya itu buatlah klarifikasi sependek mungkin agar tujuan video itu dibuat bisa tersampaikan. Ini wong udah pembencinya Gus Samsudin mau nonton video klarifikasi 30 menit, nggak nyampe, itu yang saya sayang dan saya sayangi lah gitu. Bagus pendek tapi jelas dia itu klarifikasinya tadi. Itu dimengerti sama netizen. Oke, jadi kembali ke topik Mas Ahmed, kita doakan Abah Gus Samsudin segera direspon, dibantu oleh Mama Karyo ataupun Gus Idris sebagai sahabat karib, sahabat dekat Gus Samsudin. Intinya doa kita sama cepat dia bisa keluar, bisa ngonten kembali, membina pondoknya, santri, berjumpa dengan istrinya. Ya, oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman dari Mas Den dan Mas Ahmed. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin dibantu Mama Karyo dan Gus Idris agar bebas dari penjara. Betul. Nah, buat teman-teman sedulur-sedulur, kenapa saya ikut sertakan nama besar, nama guru-guru besar, ada Kang Mamas atau Mama Karyo ya, yang ada di Sumatera, kemudian ada Gus Idris gitu. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai sahabat dekat. Ya, tapi memang situasi, saya tidak menyalahkan tokoh-tokoh besar ini kenapa tidak bersuara, belum tepat momennya gitu. Kalau kita ngomong gitu, kita pelaku nih ya, kontennya kan hampir sama Mas Ahmad. Iya, betul. Gus Idris ataupun Mama Karyo itu kan hampir sama dengan Gus Samsudin. Ditakutkan ini dari pandangan saya secara kebatinan melihat kalau mereka berbicara pada saat viralnya kemarin, maka mereka juga ikut terseret. Pasti. Kan gitu. Konten-konten mereka hampir banyak yang sama dengan Abah Gus Samsudin ya. Nah, itulah yang ditakutkan kenapa mereka tidak mau dari pandangan spiritual, belum mau angkat bicara. Dan juga makanya kemarin itu mereka belum kita anggap seperti nggak ada bersuara, karena mereka mau melihat dulu prosesnya kayak mana, pembahasannya yang tepat, baru dia bersuara. Ya, Mas Ahmed, nanti momennya Mas Ahmed ngomong, saya dulu ya Mas Ahmed, nggak kepotong Mas Ahmed ya. Jadi buat teman-teman ya, saat ini memang doa-doa itu pasti selalu disertakan ya oleh Mama Karyo ataupun Gus Idris ya, untuk Abah Gus Samsudin sebagai sahabat kerabat dekat ini agar segera dibebaskan. Ya, betul. Ya, walaupun mereka berpandangan kok bisa konten settingan di-cut oleh orang nggak bertanggung jawab kemudian jadi dalih barang bukti untuk menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka. Mereka ini sedih. Ya, mereka ini merasa Gus Samsudin ini sebagai korban fitnah di dunia nyata seperti itu. Kalau memang Gus Samsudin ini kan di kontennya kan selalu difitnah memang kan, dari kelompok-kelompok Wahabi, kemudian ada Gus Baron, ada para dukun-dukun yang entah kenapa dukun-dukun saat ini taubat gitu. Nah, jadi itu dari pandangan saya ada keanehan gitu. Nah, tapi saya yakin dan percaya ucapan bela sungkawa, ucapan rasa prihatin itu pasti sudah disampaikan para guru-guru besar kepada pihak keluarga Gus Samsudin. Pasti. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan pastinya ya, saya berharap guru-guru ini bisa sesegera mungkin ya. Ini kan yang mereka tunggu kan, media nih harus diam dulu, harus tenang dulu gitu. Nah, ini sudah mulai tenang. Bahkan saya lihat pesulap merah itu Mas Ahmed, Marcel Radival itu sudah diam dan bahkan mengganti kontennya. Ya, beliau itu ya teman-teman ya, itu adalah seorang yang sangat membenci Gus Samsudin. Ya, orang yang paling senang Gus Samsudin di penjara. Orang yang merasa Gus Samsudin ini ya orang yang paling hina di dunia itu dari kacamata beliau. Padahal dirinya sendiri harusnya bercermin apakah beliau sempurna di mata Tuhan atau gimana gitu. Ya. Oke, Mas Ahmed sabar dulu. Jadi buat teman-teman, kita tunggu ya waktu di mana Abah ini bisa mendapatkan dukungan secara langsung
entah Kang Mamas Karyo datang ke Blitar. penjara ya, ke Surabaya, ke Jawa Timur untuk berjumpa dengan Abah Gus Samsudin, membicarakan strategi atau rencana Iya. atau bagaimana kami bisa membantu Abah Gus Samsudin. Iya, betul. Baik itu Mamas Karyo ataupun Gus Idris, nantinya pasti akan angkat suara, angkat bicara untuk membantu Abah bisa terbebas dari jerat hukum yang melandanya. Iya. Gitu. Mas Ahmed ada yang mau disampaikan dulu? Intinya semoga Kang Sabar Mamas, pelan-pelan ya. dulu Mas Ahmed. Intinya Kang Mamas ini makanya dia sudah mulai keluar, karena dia mengalami seperti Gus Samsudin juga pernah difitnah. Difitnah. Seperti yang dulu imam perempuan itu, dia korban juga, diambil potongannya. Makanya dia sekarang sudah geram dia jadinya. Makanya dia seperti dibilang Mas Den tadi, tunggu media tenang baru dia langsung nerobos. Iya, masalahnya saya boleh jawab Mas Ahmed. Masalahnya Kang Mamas dengan Gus Samsudin tadi ini seharusnya menjadi satu case atau permasalahan yang sama. Betul. Ketika Mamas Karyo itu dituduh ya melakukan kesesatan dengan menjadikan perempuan sebagai imam, padahal di situ videonya edukasi. Ini kan tidak ada bedanya dengan Gus Samsudin melakukan aliran sesat tukar pasangan yang dimana itu hanya konten semata. Nah, untungnya Mamas Karyo ini kan dibantu oleh pihak berwajib kemudian untuk klarifikasi menjelaskan makna dan tujuan kontennya. Tapi saya heran ya, pertama kali saya dengar Gus Samsudin di penjara, ditarik paksa, dijemput paksa, saya kira itu settingan Mas Ahmed. Nah, itu satu, rupanya itu beneran. Makanya saya nggak menyangka seharusnya pihak berwajib itu meminta klarifikasi Gus Samsudin. Hanya klarifikasi, menjelaskan konten itu bagaimana dan bagaimana. Jangan kan gitu. Tarik terus. Nah, itu saya nggak tahu konsepnya gimana, kenapa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam jeruji besi. Nah, ini kan jadi ketakutan bagi konten-konten kreator sejenis Gus Samsudin gitu. Yang kayak misteri gitulah. Mas Ahmed, tambahin lagi panjenengan. Karena gini, sebenarnya kalau kita kasus Kang Mamas dan Abah Gus, sebenarnya yang lebih ngeri Kang Mamas. Potongan video itu jelas memang ada Kang Mamas di situ. Tapi di Gus Samsudin tidak ada peran Gus Samsudin di situ, tapi bisa sepanjang ini masalahnya. Ya, Mas Ahmed mungkin tidak melihat videonya secara full. Gus Samsudin ada di lokasi. Iya, tapi dia nyamar dia. Iya, tapi kan tetap ada. Tapi kan nggak ikut seperti Kang Mamas yang dipotong video itu di belakang Kang Mamas baju kaos merah. Oh iya. Itu makanya kok Gus Samsudin kena perannya cuma di belakang, dia nggak nampak kali. Kok di permasalahan sepanjang ini padahal cuma settingan. Iya. Makanya saya Mas Ahmed merasa lucu sekaligus netizen juga ya, penggemar Gus Samsudin juga mengatakan hal yang sama. Kok bisa ya tujuannya baik kok dibuat jadi tersangka, dijebloskan ke dalam penjara. Mereka bertanya-tanya Mas Ahmed. Dalam hati mereka berbicara kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kok bisa Gus Samsudin itu ditetapkan sebagai tersangka? Tujuannya baik, ya Allah. Itu banyak netizen yang berdoa seperti itu. Dan yang kecewa lagi ya, saya pribadi ya, masalah Gus Samsudin ini sudah jelas memang dia settingan. Yang kita dengar kemarin suaranya jelas dia tidak melanggar hukum. Pemain-pemainnya itu memang di situ bukan kiai, suami istri. Tapi diperpanjang seperti ini. Tapi kenapa yang seperti badan-badan narkoba yang banyak yang merusak anak generasi bangsa tidak dituntas habis. Nah, ini gara-gara hanya sepele konten edukasi diperpanjang sampai saat ini tidak diselesaikan masalah. Makanya Mas Ahmed, saya potong biar netizen bisa ngerti juga kenapa jenengan ngibarkannya sama oknum narkoba. Ini udah jelas berbeda Mas Ahmed. Ya beda, maksudnya kan Gus Samsudin ini melakukan pelanggaran hukum, dianggap melakukan pelanggaran hukum di bidang UU ITE. Penyebaran berita baik itu video ataupun suara. Konteksnya di situ. Dipotongnya di situ. Nah, kita menganggap lucu karena konten Abah edukasi, kok yang itu yang viral, kok yang itu selalu digembur-gemburkan sama influencer, sama artis-artis. Maksudnya kok diperbesar kali, sementara
lebih hukuman yang dipidana itu lebih besar itu kan yang menyangkut dengan narkoba. Iya, kita kan Mas Ahmed kan nggak di kantor kepolisian kan, jadi tiap hari mereka ditangkap kan Mas Ahmed nggak ada di situ toh. Betul. Nah, jadi kan kita nggak bisa ngibaratkannya sama yang seperti itu. Pasti tiap hari pihak yang berwajib pasti menangkap jika ada kejahatan baik itu narkoba dan lain-lainnya lah. Iya, betul. Nah, itu saya cuman mau bilang pihak berwajib seharusnya meminta hanya klarifikasi Abah Gus Samsudin, ya. Dan Bahkan klarifikasi Gus Samsudin ya, yang hampir 30 berapa menit bersama Gus Baron itu seperti angin lewat saja oleh netizen. Betul. Saya pun agak kecewa sedikit sama Abah Gus Samsudin dan para tim. Kenapa buat video klarifikasinya sepanjang itu? Kenapa nggak langsung, misalnya itu sudah viral, sudah sensitif, sudah urgent, setidaknya itu buatlah klarifikasi sependek mungkin agar tujuan video itu dibuat bisa tersampaikan. Ini wong udah pembencinya Gus Samsudin mau nonton video klarifikasi 30 menit, nggak nyampe, itu yang saya sayang dan saya sayangilah gitu. Bagus pendek tapi jelas itu klarifikasinya tadi. Itu dimengerti sama netizen. Oke, jadi kembali ke topik Mas Ahmed, kita doakan Abah Gus Samsudin segera direspon, dibantu oleh Mama Karyo ataupun Gus Idris sebagai sahabat karib, sahabat dekat Gus Samsudin. Intinya doa kita sama cepat dia bisa keluar, bisa nguruskan kembali, membina pondoknya, santri, berjumpa dengan istrinya. Ya, oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman dari Mas Den dan Mas Ahmed. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.